Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, guru hebat, salam dan bahagia. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf saya menyita waktu panjenengan semua. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk berbagi dengan bapak ibu sekalian. Bapak ibu, dalam melaksanakan tugas, ya, kita sebagai guru di sekolah tentunya sudah banyak pengalaman, banyak kegiatan, banyak perencanaan dan lain sebagainya. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas, ya, saya akan berbagi mengenai budaya positif. Tapi terlebih dahulu kita ice breaking sebentar supaya setelah kita jamaah sholat Jumat dan makan siang, ya, kita tetap semangat positif. Nah, ice breakingnya mungkin ada request kita untuk bagaimana, tepuk tangan atau menari berapa? P5. Oke, tepuk P5 ya. Baik-baik, untuk P5 kita berkolaborasi. Pak Saiful untuk memimpin tepuk P5 coba. Saya aja udah bisa. Pak Diki. Tepuk P5. Yang bisa itu Pak Iwan. Ya. Tepuk sehat aja. Sehat. Oke. Sehat. Nah, supaya lebih sehat, bagaimana yang memimpin Bu Elia ya? Baik, ayo Bu Elia. Gimana? Tepuk sehat. Ya. Kita semua sehat ya, kalau ada Bu Elia ya. Wah, sehat. Tepuk sehat nanti. Sehat. Sehat. Itu aja ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Tepuk sehat. 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 Sekali lagi ya, sambil melihat Bu Elia ya. Oke, ibu bapak sekalian, kita melihat Bu Elia ya, maka akan tambah sehat. Oke, Bu satu Elia. kali lagi tepuk sehat. 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 Mata saya juga jadi sehat. Oke, semuanya sehat ya. Sehat luar dalam. Sehat luar dalam Pak Sumantono. Baik Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, berbagai pengalaman kita menjadi seorang pendidik itu sudah banyak ya, apalagi yang kita sudah bertahun-tahun menjadi seorang pendidik. Apa itu budaya positif? Ya, mari kita coba dengan saling berpasangan terlebih dahulu, ya. Berpasangan. Nanti yang tidak dapat pasangan nanti bisa dengan teman lainnya, ya. Nah, Bapak Ibu silahkan salah satu itu menggenggam tangan ya, mengepal begini, sekencang mungkin, ya, sekuat mungkin. Salah satu, ya. Kemudian yang lainnya mencoba untuk mempengaruhi untuk bisa membuka kepalan tangan temennya, ya. Mungkin diitik-itik atau mungkin dirayu, ya, dikasih uang atau apa, ya. Silahkan Bapak Ibu, ya. Pak Diki mengeluarkan jurus. Pak Diki Berarti buka oke. Yang ngerak kuat. Pak Yudi Janom. Tidak dengan mungkin dengan kasar ya, tapi dengan pengaruh, dengan lesan atau apa ya. Nah, kirim buka Jojo Coffee. Oke, baik. Berarti ada yang berhasil membuka genggaman ya. Dari kegiatan ini ada yang mau menyimpulkan bagaimana?
Coba Pak Saiful yang berhasil bisa mempengaruhi kepalan genggaman tangannya Pak Diki. Dan Pak Diki juga memberikan tanggapan coba. Dengan apa beli teknik positif mensugesti Pak Diki biar berjodoh dengan Bu Novi. Iya. Ya, makanya dia Silakan Bu Tanti, membuka. silakan Bu Tanti. Ya, bergabung di bawah. Jadi dengan sugesti pengaruh positif, Positif itu kan? bisa Iya. mempengaruhi Pak Diki untuk membuka kepalan tangannya. Sedangkan dari Pak Diki sendiri yang tadinya berusaha untuk menggenggam dengan sekuat mungkin kok bisa membuka. Karena ingin berjodoh. Iming-iming. Oh, berarti karena rayuannya apa ya? Nah, hal ini sebenarnya terkait dengan kontrol ya, bahwa sebenarnya ya keputusan untuk membuka atau tetap mempertahankan itu adalah kontrol diri ya. Jadi sebenarnya orang lain itu hanya sebatas mempengaruhi, tapi untuk menentukan keputusan itu diri sendiri untuk mempertahankan atau tidak. Nah, teman yang mempengaruhi itu adalah faktor eksternal, sedangkan diri kita untuk tetap mempertahankan atau tidak itu adalah faktor internal. Nah, akan tetapi kalau misalkan keputusan yang kita ambil nanti itu dampaknya negatif, nah ini yang bahaya. Bahayanya bagaimana? Sehingga bisa membuat kita untuk menyalahkan orang lain. Padahal kembali lagi, baik atau tidaknya itu tergantung pada keputusan sendiri. Nah, baik. Lalu apa dengan kaitannya dengan budaya positif? Ya. Tentu kita sebagai pendidik, ya, mungkin sebelumnya memiliki teori bahwa anak-anak murid itu akan mudah bisa kita kontrol. Ya. Yang sebenarnya bahwa kita tidak bisa mengontrol murid. Ya, kita hanya dapat mempengaruhinya saja. Ya, selamat datang Bu Lili Hidayati dan Bu Siwi. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Dari etimologi bahasa mungkin kita bisa menerjemahkan bahwa budaya itu adalah, kalau dalam bahasanya saya dari bahasa Jawa, etimologinya adalah budaya terdiri dari dua kata yaitu budi dan daya. Artinya budi berarti adalah akal, kekuatan ya. Maksud saya akal, sedangkan daya adalah kekuatan, sehingga budaya merupakan kekuatan akal yang kemudian dilahirkan dalam berbagai macam bentuk ya, sehingga disebut budaya. Nah, kalau misalkan budaya positif berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh akal pikiran kita yang bersifat positif. Terkait dengan budaya di sekolah, budaya positif, tentu sudah banyak hal yang kita lakukan ya. Nah, ada beberapa inti konsep dari budaya positif ya. Ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, nilai itu. Beberapa hal ini saya yakin sudah diterapkan, sudah diaplikasikan, sudah menjadi bagian pengalaman Bapak Ibu guru dalam menjalankan tugas. Hanya saja mungkin persentase dari pelaksanaannya itu belum pernah kita ukur, belum pernah kita nilai sendiri. Kemudian kita sendiri mungkin belum tahu bahwa hal-hal yang sudah kita lakukan itu
merupakan bagian dari budaya positif. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita di SMA Negeri 1 Paninggaran, ya, kalau kita suruh menyebutkan itu mungkin dari masing-masing guru ada yang sudah menerapkan berbagai budaya positif, misalkan tim STP 2K itu demi menertibkan itu membiasakan budaya positif dengan disiplin positif. Disiplin positif Pak Diki ya, STP 2K, disiplin berpakaian, kemudian disiplin kehadiran, kemudian ya sikap ya, dan hampir semua guru juga menerapkan hal tersebut. Nah, untuk disiplin ya tidak hanya di sekolah saja, tetapi untuk lebih tingkatannya lebih kecil di kelas itu juga ada disiplin positif di kelas, mungkin dengan istilah keyakinan kelas, yang mungkin kalau zaman dulu ya, paradigma zaman dulu itu mungkin kita lebih mengenalnya dengan tata tertib, kalau sekarang dengan istilah yang lain gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru untuk keyakinan kelasnya mungkin varian, disesuaikan dengan karakteristik dari kelasnya maupun dari siswanya. Mungkin Bu Tanti pernah membuat keyakinan kelas bersama kelasnya. Tanggung jawab kebersihan kelas. Tanggung jawab kebersihan kelas, tiket, kemudian Bu Siwi, keyakinan kelasnya yang utama apa Bu? Kontrak belajar. Kontrak. Oh, kontrak belajar. Kesepakatan, iya. Itu sebagai apa, wali kelas atau guru pada umumnya? Untuk peraturan itu dibuat Ya, ada yang dibuat oleh guru mapel, ada yang dibuat oleh wali kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Kalau mungkin wali kelas dengan anak wali kelas, anak walinya itu biasanya disebut dengan tata tertib kelas. Ada tata tertib kelas, ada tata tertib sekolah. Nah, di modul ini tidak menggunakan istilah itu, Pak. Jadi mungkin regulasi pengertian saja istilah. Terima kasih Pak Novin ya, selamat bergabung. Nah, Bapak Ibu, tahap pertama yang akan kita bahas ya, dari hal-hal terkait dengan budaya positif tadi adalah paradigma baru. Bisa dibaca. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern menunjukkan profil pelajar Pancasila. Intinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyenangkan, yang memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu siswa sesuai dengan kebutuhannya itu. Dan tentunya Bapak Ibu guru juga sudah melakukan hal ini ya. Kalau paradigma lama itu mungkin yang penting adalah mengajar saja ya. Tapi kita diingatkan bahwa kita sebagai pendidik maka
pembelajaran adalah harus melalui upaya mengajar dan juga mendidik seperti itu. Karena kalau mengajar saja mungkin hanya bisa diartikan sebagai upaya untuk berbagi atau memberikan pengetahuan, tapi dengan mendidik kita dengan segala upaya untuk memberikan upaya pendidikan. Nah, selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Seperti yang sudah tadi kita praktekkan, untuk mencoba mempengaruhi orang lain. Pada kenyataannya bahwa kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini yang sering menjadi anggapan bahwa kita bisa mempengaruhi orang lain, ya. Sedangkan hal tersebut hanya sebuah ilusi saja, yaitu ada 4 ini ilusi guru mengontrol murid. Tadi karena kita merasa sebagai guru, ya, maka kita akan mampu mengontrol murid. Ya, contohnya menyuruh murid untuk tertib dan lain sebagainya, karena kita menganggap bahwa diri kita sebagai orang dewasa sehingga berhak memaksa. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Satu lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Saiful. Beliau menganggap dengan memberikan pengaruh positif kepada Pak Diki sehingga Pak Diki terpengaruh untuk membuka genggaman tangannya, ya. Tadi apa? Diiming-imingi dengan kalau mau membuka genggaman tangannya maka akan berjodoh dengan Bulog. Ini luar biasa sekali, ya. Pilihan sulit. Seperti pilihan Simalakama. Terima kasih Pak Dahlan atas kehadirannya, ya. Ini Pak Dahlan ini. Iya. Sekali ini. Poin 3 saya mau tanya, maksudnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke. Berarti tidak semua penguatan positif itu bermanfaat, ya. Dan yang seperti apa penguatan positif yang bermanfaat itu? Ulangi Pak Dahlan. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ilusi gitu. Iya. Berarti itu nggak benar itu. Berarti nggak semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu. Jadi begini. Di sini tidak membahas benar salahnya, hanya saja ketika kita mampu memberikan penguatan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mau melakukan sesuai dengan apa yang kita arahkan, itu kita menganggapnya berhasil, bahwa kita berhasil mengontrol. Padahal hal tersebut itu tidak benar. Karena orang yang kita kasih penguatan itu yang memutuskan dia mau mengikuti atau tidak. Karena posisi kontrol itu sebenarnya hanya ada pada diri seseorang itu sendiri. Misalkan Pak Dahlan dipengaruhi untuk, ayo Pak Dahlan mendaftar CGP, ya. Itu kan pengaruh positif. Nah, tapi Pak Dahlan mau mengambil keputusan untuk mendaftar atau tidak, Pak Dahlan yang menentukan. Betul tidak? Betul. Orang lain hanya sebagai pengaruh saja, bersifat eksternal. Karena yang diutamakan, kalau kaitannya dengan siswa gimana, Pak? Kaitannya kita sebagai guru itu, apakah kita tidak boleh memberikan penguatan positif pada siswa itu? di sini bukan boleh atau tidak boleh, tetap kita harus bisa memberikan pengaruh penguatan positif. Karena tadi kembali ke budaya positif, anak bisa melakukan budaya positif yang tadi kita maknai bahwa budaya itu adalah bentuk kebiasaan, ya. Itu salah satunya dengan memberikan kebiasaan positif, yaitu dengan kita memberikan pengaruh, entah kita memberikan contoh atau kita memberikan secara lisan. Itu kan sebuah bentuk pengaruh. Betul? Ya. Nah, jadi kita tetap harus memberikan
pengaruh, karena tanpa pengaruh ya anak itu akan seenaknya sendiri seperti itu, menganggap dirinya sudah benar seperti itu. Jadi poin nomor 2 menarik juga nih untuk dibahas ini ya. Ilusi Bahwa bahwa kritik kritik dan membuat dan- rasa bersalah itu mampu membentuk karakter itu dikatakan sebuah miskonsepsi. Ada contoh misalnya ada siswa tertangkap ini dia merokok di kantin gitu kan. Iya. Kemudian dipanggil sama BK, diinterogasi, ditanya kenapa melakukan itu, Iya. dikritik otomatis kan, dan dia dibuat supaya merasa bersalah gitu. Bukankah dengan cara seperti itu justru malah membuat dia sadar, kemudian itu menguatkan karakter untuk tidak merokok di sekolah. Kenapa itu dikatakan sebagai sebuah miskonsepsi? Oke. Nomor 1 juga menarik, nomor 1 itu. Ya sabar satu-satu sih Pak. Iya. Lama. Menarik kabeh. Ini Bapak Ibu mungkin akan lebih gamblang untuk menjawab tadi pertanyaan dari Pak Dalan ya. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Jadi ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah stimulus respon dan yang satunya Deterministik, ya? iya. Itu tadi Pak Dalan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya, maka alangkah baiknya dengan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, terkait dengan kasus yang tadi dikemukakan oleh Pak Dalan, itu bisa dilakukan dengan cara kita memberikan pengaruh nanti pada penanganan masalah atau kasus yang dilakukan oleh siswa, yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, ini di sini. Apa itu? Ya, segitiga restitusi ya, bukan segitiga prostitusi ya. Iya, jadi lidahnya harus benar ini. Apa Nah, itu? segitiga restitusi itu adalah salah satu upaya untuk kita bisa menangani siswa yang bermasalah. Tapi sebelum menerapkan segitiga restitusi ini, kita perlu untuk memposisikan diri sebagai posisi kontrol. Ada beberapa posisi kontrol, yaitu yang utama kita harus bisa menjadi seorang manajer, ya. Kemudian di bagian mana posisi kontrolnya, tidak jenis-jenisnya lah ini ya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama penghukum nih ya, tapi mudah-mudahan kita menghindari posisi ini ya. Penghukum ini biasanya sepihak dan spontanitas tanpa ada kesepakatan di awal dengan siswa. Misalkan ada anak terlambat, langsung kita suruh keliling lapangan, itu pemberi hukuman. Tapi ini hendaknya dihindari ya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, ini tadi yang terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Dahlan ya. Dengan kita memberikan rasa bersalah kepada siswa, ini adalah satu tahapan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan siswa ya. Tapi kembali lagi kita harus melihat keadaan, kita harus melihat situasi dan lain sebagainya. Tidak serta-merta langsung anak merasa bersalah atas kesalahannya tersebut. Kemudian posisi kontrol selanjutnya itu slide-nya harus ditarik. Teman. Posisi kontrol kita sebagai guru pendidik, kita juga harus bisa menjadi teman. Nah, ini mohon maaf tadi saya lupa. Mungkin dengan contoh, ayo dong, ada
pernyataan ajakan ya, ayo dong ikuti kesepakatan sekolah kita. Itu hanya contoh saja. Kalau kita sebagai teman, kalau kita sebagai pemantau, misalkan dengan kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah apa tuh? Setelah ya, setelah pelajaran koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Setelah jajan di koperasi, nanti intinya jadi pemantau yang paling dulu. Nah ini diusahakan kita menjadi seorang manajer saja ya. Ya ini lebih apa namanya, lebih tepat ya, memanusiakannya. Humanism. Selanjutnya dengan posisi kontrol ini kemudian kita menerapkan dalam segitiga restitusi ini. Bila ada murid bersalah, ya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa? Pertama menanyakan Oh ya, ininya tidak sesuai ya. Iya. Satu, menanyakan keyakinan dengan pertanyaan keyakinan keras apa yang telah kita yakini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nggak dicek mau di foto ya. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan dan kita menanyakan keyakinan kelas, lah di sini anak supaya mengingat keyakinan kelas apa yang sudah disepakati sebelumnya. Kelas berapa itu? Ya, Bapak Ibu guru hebat, demikian pengalaman yang ingin saya bagi kepada panjenengan semua. Sekali lagi atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik kita bisa menerapkan budaya positif kepada diri kita masing-masing dan juga untuk anak-anak kita semuanya. Semoga selama Ninggaran ya positif dalam segala tindakannya. Amin. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan silakan Pak Yaskunnya tidak berangkat. Kenapa nggak berangkat? Pak Yaskunnya nganter umroh ke Mekah. Sekalian umroh juga. Nah, dulu nih. Silakan nanti saya yang kamu buka dulu silakan.